Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Nurfauzi Islamiyati, NPM 10060322252, akan mempresentasikan hasil telaah saya mengenai preformulasi dan formulasi sediaan fitofarmaka untuk penyakit diabetes mellitus tipe 2 sebagai tugas teknologi dan pengembangan obat tradisional. Diabetes mellitus ini termasuk 5 penyebab kematian tertinggi di dunia. 537 juta orang menderita diabetes mellitus pada tahun 2021 dan diprediksi akan menjadi 783 juta di tahun 2045 nanti. Jenis dari diabetes mellitus itu ada dua, yaitu diabetes mellitus tipe 1 yang disebabkan karena adanya kerusakan autoimun sel beta, dan ada diabetes mellitus tipe 2 yang disebabkan karena resistensi insulin dan juga kegagalan sel beta. Diabetes mellitus tipe 2 ini ditandai oleh adanya resistensi insulin, produksi glukosa hati meningkat, penurunan progresif fungsi dari sel beta. Kemudian, untuk gejala dari diabetes mellitus sendiri diantaranya ada haus, poliuria, lelah, infeksi berulang, luka sulit sembuh, kesemutan, dan penglihatan kabur. Kemudian, ini merupakan patofisiologi dari diabetes mellitus tipe 2. Faktor risiko seperti obesitas, gaya hidup buruk itu dapat meningkatkan terjadinya diabetes mellitus tipe 2. Kemudian untuk peningkatan produksi glukosa hati itu dapat terjadi karena adanya peningkatan pemecahan lemak atau disebut lipolisis. Maka, dari obesitas dan gaya hidup buruk, serta peningkatan produksi glukosa hati menyebabkan hiperinsulinemia, di mana tubuh ini sudah tidak mampu lagi merespon insulin, sehingga pankreas mencoba untuk mengejar dan juga meningkatkan produksi insulin. Hiperinsulinemia ini menyebabkan hiperglikemia, yaitu peningkatan gula darah. Gangguan sekresi insulin dan adanya penurunan produksi insulin ini dapat disebabkan karena adanya sel beta yang hipertrofi yang menyebabkan stres oksidatif dan kematian sel. Kemudian, gangguan pengambilan glukosa di otot dan juga jaringan lemak dapat meningkatkan glukosa di darah yang menyebabkan hiperglikemia atau kita sebut sebagai diabetes mellitus. Komplikasi dari diabetes mellitus sendiri umumnya tuh ada beberapa di antaranya hipertensi, dislipidemia dan aterosklerosis, komplikasi neuropati dan adanya retinopati dan ulkus diabetikum. Terjadinya resistensi insulin ini pada jaringan perifer disebabkan karena hiperglikemia tadi, yaitu hati gagal menghentikan produksi glukosa. Ini merupakan tanaman antidiabetik yang saya gunakan untuk formulasi. Ada 3 tanaman, yang pertama ini kita ambil dari daun serikaya, atau nama latinnya Anonas squamosa, di mana Anonas squamosa ini mampu meningkatkan insulin, meningkatkan uptake glukosa, dan menghambat absorpsi glukosa di hati. Kemudian yang kedua ada daun jambu mete, atau nama latinnya Anacardium occidentale, di mana dia tuh bertindak sebagai antihiperglikemik, sebagai penghambat alfa-glukosidase, yaitu absorpsi glukosanya jadi lambat, dan meningkatkan sensitivitas insulin. Kemudian daun jambu mete ini juga dia bersifat nefroprotektif, jadi menjaga si ginjal, nefron. Sehingga dia tuh tinggi antioksidan, utamanya itu adalah fenolik dan tanin, mengurangi stres oksidatif pada nefron, dan melindungi ginjal dari nefropatik diabetik. Kemudian yang ketiga ada daun bunga kertas atau Bougainvillea spectabilis. Dia tuh meningkatkan konversi glukosa menjadi glikogen dan meningkatkan sensitivitas insulin. Kemudian ini formulasi dari antidiabetes sebagai fitofarmaka, di mana bentuk sediaan yang saya pilih ini adalah kapsul. Kapsul sendiri dia umumnya tuh dapat menyamarkan rasa, di mana ekstrak dari ketiga daun tadi biasanya tuh bersifat pahit. Oleh karena itu digunakan kapsul untuk melindungi rasa pahit tersebut. Kemudian stabilitas dari kapsul ini umumnya lebih baik terhadap kelembapan dan praktis untuk pemakaian jangka panjang pada penyakit kronis, yaitu diabetes mellitus tipe 2. Kombinasi 3 tanaman ini memberikan efek antidiabetik, sensitivitas insulin, dan perlindungan ginjal, sehingga potensi fitofarmaka yang aman, rasional, dan juga efektif. Ini ada beberapa bahan yang digunakan dalam formula, di mana ekstrak daun serikaya yang digunakan 200 mg, kemudian ekstrak daun jambu mete 150 mg, dan ekstrak daun bawang kertas 150 mg.
Saya gunakan Avisel PH102 sebagai pengisi dari kapsulnya hingga penuh, kemudian PVP K30-nya 3% sebagai pengikat, aerosolnya 0,5% sebagai pengalir, dan magnesium stearatnya 1% sebagai pelicin. Maka dapat disimpulkan, Phytophthora tiga kombinasi tanaman tadi berpotensi sebagai terapi diabetes mellitus tipe 2 yang aman, rasional, dan efektif. Memiliki efek komprehensif di antaranya menurunkan glukosa, meningkatkan kadar insulin, memperbaiki metabolisme, dan melindungi organ tubuh yang rusak akibat diabetes. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.